Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam yang dimuliakan oleh Allah. Hukum Islam mengatur banyak hal dalam kehidupan seorang muslim. Dalam agama Islam, terdapat beberapa larangan berat yang harus dihindari, seperti memakan daging babi, minum minuman yang memabukkan, zina. Dan masih banyak lagi. Larangan-larangan tersebut disebut sebagai haram dan pelanggarannya akan mendatangkan dosa besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk memahami larangan-larangan tersebut dan menghindarinya. Salah satu contoh larangan berat dalam agama Islam adalah larangan memakan daging babi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa daging babi termasuk makanan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lalu memalingkan kamu dari berbuat kebajikan dan berbuat dosa." Maka apabila datang keterangan-keterangan dari Allah, mereka berkata, "Kami beriman dengan keterangan itu, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang taat." Al-Maidah 90-91, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang umat muslim untuk meminum minuman yang memabukkan, termasuk khamar. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang umat muslim untuk berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dan memakan daging babi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang taat, sangat penting untuk selalu menghindari larangan-larangan tersebut. Dengan menghindari larangan berat dalam agama Islam, kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi dosa-dosa besar yang dapat merusak akhlak dan moral kita sebagai manusia. Hukum Islam mengatur banyak hal dalam kehidupan seorang muslim, termasuk juga melarang berbagai tindakan yang merugikan orang lain. Ada beberapa larangan berat dalam Islam yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Pertama, larangan merampok. Merampok atau mencuri dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar hak-hak orang lain. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 38 menyatakan bahwa potonglah tangan bagi seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri perempuan sebagai pembalasan dari apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Kedua, larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 menyatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ketiga, larangan memakan harta orang lain secara tidak sah. Memakan harta orang lain secara tidak sah atau merampas harta orang lain juga dilarang dalam Islam. Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 29 mengatakan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Dalam ajaran Islam, harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercayakan kepada manusia sebagai amanah. Oleh karena itu, manusia harus memperlakukan harta tersebut dengan cara yang benar dan memperolehnya dengan cara yang halal. Dalam Islam, larangan-larangan tersebut tidak hanya diberikan sebagai aturan atau hukum semata, namun juga memiliki nilai-nilai yang sangat penting melalui larangan-larangan tersebut. Islam mengajarkan bahwa setiap orang harus menghargai hak orang lain dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang mereka lakukan. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus saling membantu dan tidak saling merugikan satu sama lain, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan damai.